Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faizatul Maulidah, NIM 53020220044, akan menjelaskan sedikit tentang metode tafsir ijmali. Jadi, metode tafsir ijmali adalah salah satu metode penafsiran Al-Quran yang berusaha menjelaskan makna ayat-ayat Al-Quran secara umum, ringkas, dan mudah dipahami. Metode ini pertama kali muncul pada masa Nabi Muhammad SAW dan banyak digunakan oleh para mufasir hingga sekarang. Berikut beberapa ciri-ciri, kelebihan, dan kekurangan metode tafsir ijmali ini. Yang pertama, ada ciri-ciri metode tafsir ijmali, yaitu mufasir menafsirkan Al-Quran dari awal hingga selesai tanpa perbandingan dan penetapan judul-judul. Yang kedua, mufasir mengemukakan makna global dari ayat-ayat Al-Quran dengan bahasa yang populer dan mudah dipahami dan mudah dibaca. Yang ketiga, mufasir menggunakan rujukan dan riwayat, hadis, dan kitab-kitab yang lain yang berkaitan dengan Al-Quran. Yang keempat, mufasir menghindari penafsiran yang terlalu mendalam, rumit, atau berdasarkan pendapat-pendapat pribadi. Selanjutnya, kelebihan metode tafsir ijmali, yaitu metode ini sangat cocok untuk orang awam yang ingin memahami Al-Quran secara sederhana dan praktis. Yang pertama, metode ini membantu orang awam untuk menghayati dan mengamalkan ajaran Al-Quran dengan lebih mudah. Yang kedua, metode ini dapat menunjukkan keindahan bahasa Al-Quran yang bersifat universal dan tidak terbatas oleh waktu dan tempat. Selanjutnya, kekurangan metode tafsir ijmali. Metode ini tidak dapat menjelaskan makna khusus atau rinci dari ayat-ayat Al-Quran yang memerlukan penjelasan lebih lanjut. Yang kedua, metode ini tidak dapat memberikan penafsiran yang sesuai dengan konteks sejarah, sosial, budaya, atau ilmiah dari ayat-ayat Al-Quran. Yang ketiga, metode ini tidak dapat memberikan penafsiran yang konsisten dengan metode-metode lain seperti tahlili. Penafsiran ini berdasarkan hadis muqaran, penafsiran berdasarkan akal atau maudhu'i, penafsiran berdasarkan pendapat ulama. Nah, contoh kitab tafsir ijmali adalah tafsir Ibnu Katsir radhiyallahu an, tafsir Jalalain, tafsir Al-Hakim, tafsir Al-Mizi, tafsir Al-Nawawi, tafsir Al-Baihaqi, tafsir Al-Zamah, Khosri, tafsir Al-Azami, tafsir Al-Khatib Al-Baghdadi, tafsir Al-Munawi, tafsir Al-Suyuti, tafsir Al-Wasdiyari, dan lain-lain. Menurut penjelasan sebelumnya, bahwa penafsiran Rasulullah dan para sahabat dalam menafsirkan Al-Quran dilakukan secara ijmali, yaitu tidak panjang, lebar, dan tidak rinci hingga bertele-tele. Penafsiran seperti ini dilakukan oleh Rasulullah SAW dan para sahabat agar lebih mudah dipahami oleh si penanya atau kaum muslimin secara umum pada saat itu. Di samping itu, kebutuhan umat Islam saat itu telah terpenuhi dan terjawab dengan penafsiran yang singkat dan ringkas. Muhammad Amin Sumah, sebagaimana yang dikutip oleh Jailani Arni dalam bukunya, menjelaskan bahwa salah satu ciri khas tafsir, khususnya pada masa itu, lebih menonjolkan pada makna secara ijmali, tidak dijelaskan secara panjang ataupun lebar serta detail, dan berusaha untuk melangkah pada penafsiran bahasa yang singkat dan jelas. Dengan begitu, metode tafsir ijmali ini secara kesejarahan telah ada sejak Islam pertama kali berkembang, yaitu masa Rasulullah SAW sampai masa sahabat. Dengan demikian, sangat tepat apabila dikatakan bahwa metode ijmali ini adalah metode yang pertama kali lahir. Adapun langkah-langkah yang ditempuh dalam metode tafsir ijmali pada dasarnya tidak begitu berbeda dengan metode-metode lain, terutama metode tahlili.
Langkah-langkah dalam menggunakan metode tafsir ijmali adalah dengan menguraikan ayat demi ayat dan surat demi surat secara sistematis. Seluruh ayat yang ditafsirkan tersebut harus dalam bentuk ringkas, padat, dan global, sehingga tidak ada lagi ruang bagi si penafsir untuk menguraikan pendapatnya dalam tafsir tersebut. Namun demikian, di ayat-ayat tertentu juga diberikan penafsiran yang agak luas ketimbang tafsiran lainnya. Akan tetapi juga tidak sampai pada ranah analisis. Dalam penafsiran metode ijmali, hadis Nabi, asar, kejadian sejarah, kisah-kisah yang ada dalam Al-Quran, dan juga asbabun nuzul turut digunakan oleh penafsir. Sedangkan tujuan utama menggunakan metode ini adalah memakai bahasa yang digunakan oleh mayoritas untuk mendekatkan makna agar dapat dipahami oleh para pembaca. Adapun langkah-langkah yang ditempuh oleh penafsir dalam menggunakan metode tafsir ijmali ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, menguraikan ayat demi ayat sesuai dengan sistematika yang terdapat dalam mushaf. Yang kedua, menjelaskan arti umum yang dikehendaki oleh ayat. Yang ketiga, menjelaskan makna mufradat dengan bahasa yang ringkas dan mudah dipahami. Yang keempat, menjelaskan makna ayat-ayat berdasarkan kaidah-kaidah dan bahasa Arab seperti menjelaskan i'rabnya. Yang kelima, makna yang dijelaskan biasanya diletakkan dalam rangkaian ayat atau di antara satu kata dengan kata-kata yang lain. Tafsirannya diapit oleh mufradat Al-Quran. Yang keenam, bahasa yang digunakan mengupayakan pemilihan diksi yang mirip bahkan sama dengan lafadz yang digunakan oleh Al-Quran dalam bentuk sinonim. Yang ketujuh, menyebutkan munasabah serta latar belakang turunnya ayat yang ditafsirkan jika ada. Penyebutan uraian ini sangat penting karena mencakup peristiwa, pelaku, dan waktu. Yang kedelapan, menyebutkan hadis atsar dan pendapat penafsir sendiri secara ringkas dan gelombang. Jadi kesimpulan dari penjelasan metode tafsir ijmali ini adalah tafsir ijmali ini muncul pertama kali pada masa Rasulullah SAW dan merupakan metode yang beliau digunakan dalam menjelaskan isi Al-Quran kepada sahabat. Metode tafsir ijmali ini adalah metode menafsirkan Al-Quran dengan singkat, global, dan tidak panjang lebar, sehingga urgensi yang dari metode ini dapat berupa memberikan pemahaman yang ringkas dan mudah untuk dipahami bagi pemula dan orang awam dalam memahami isi Al-Quran. Adapun langkah-langkah metode ijmali adalah menguraikan ayat secara sistematika. Al-Quran menjelaskan secara umum serta makna mufradatnya berdasarkan kaidah-kaidah bahasa Arabnya, seperti menjelaskan i'rabnya, dan bahasa yang digunakan mengupayakan pemilihan diksi yang mirip dengan lafadz yang digunakan oleh Al-Quran. Di samping itu, metode ini juga memiliki beberapa kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya adalah jelas dan mudah dipahami dari penafsiran Israiliyat dan dekat dengan bahasa Al-Quran. Sedangkan kekurangannya adalah petunjuk Al-Quran yang tidak utuh atau parsial dan penafsiran dangkal atau tidak menyeluruh. Sekian penjelasan yang bisa saya berikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.